Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Bassam yang semoga selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan penjelasan para ulama dan berusaha untuk mengambil faidah dari hadis yang kita baca dan dengar, sehingga duduknya kita bernilai ibadah dan membawa faidah, tidak hanya melaksanakan kewajiban yang diminta dari atau yang diwajibkan oleh bagian dakwah. Pada kesempatan kali ini kita tiba di hadis ke-385 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna rajulan kana 'indan nabi, pada suatu waktu ada seorang lelaki yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra rajulun bihi, kemudian ada orang lain yang lewat. Ada seorang sahabat duduk bersama Nabi di sisi Nabi. Kemudian ada sahabat lainnya yang lewat di hadapan mereka. Faqala, maka orang yang duduk bersama Nabi berkata, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang ini. Ya. Jadi kata orang yang duduk bersama Nabi ketika melihat ada yang lewat di depannya, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza, wahai Rasulullah, aku mencintai orang ini, orang yang lewat barusan. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, a'lam tahu, apakah kamu telah memberitahunya? Apakah kamu telah memberitahu orang yang lewat tadi bahwasannya kamu mencintai orang itu? A'lam tahu? Qala la. Orang yang di sisi Nabi berkata, tidak, belum aku beritahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'limhu, beritahu, kabarkan kepadanya bahwasanya engkau mencintai orang itu. Falahiqahu, maka orang yang duduk di sisi Nabi pun mendatanginya, menyusulnya. Faqala inni uhibbuka fillah, orang yang di sisi Nabi akhirnya menyusul orang yang tadi lewat dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka orang itu pun menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu, semoga engkau dicintai oleh Allah. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu, semoga engkau dicintai oleh Allah karena engkau mencintaiku karenanya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kisah ini menunjukkan betapa pentingnya atau menunjukkan tingginya perkara mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan memberitahukannya. Dalam hadis-hadis sebelumnya kita dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah secara umum, ya. Dua hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu,
Perintah yang ditujukan kepada umum, kepada semua orang. Kalau ada yang mencintai orang lain, maka sampaikan rasa cinta tersebut. Kemudian di hadis yang kemarin kita pelajari, bagaimana Rasulullah SAW sendiri yang mempraktikkan untuk mengungkapkan rasa cinta kepada orang yang ia cintai. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Itu hadis yang kita pelajari kemarin. Dan di hadis yang baru saja kita baca, sebuah kisah di mana Nabi SAW memerintahkan secara khusus kepada seseorang untuk mengungkapkan rasa cintanya karena Allah kepada orang lainnya. Maka perkara mencintai seseorang karena Allah dan mengungkapkan rasa cinta tersebut sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam berbagai metode. Perintah secara umum, perintah secara khusus. Bagaimana hal tersebut dipraktikkan sendiri oleh Nabi SAW. Kemudian sahabat Mu'adz juga sama, sudah mempraktikkan hal tersebut pada hadis yang kita baca pada hari Sabtu lalu. Maka perkara ini adalah perkara yang penting. Sudah dijelaskan dalam berbagai cara dan juga diberikan teladan oleh Nabi dan para sahabat. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun berusaha untuk meneladani apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini setidaknya ada 3 pelajaran, ada 3 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran pokok dari hadis ini dan hadis-hadis yang kita pelajari sebelumnya. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai seorang hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena alasan lainnya. Dan mengungkapkan rasa cinta tersebut, tidak diam saja. Kemudian faedah yang kedua adalah ketika seseorang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka dalam hadis ini dijelaskan bagaimana cara menjawabnya. Tadi sahabat tadi mengatakan ahabbakalladzi ahbabtanilah, atau redaksi lainnya yang dijelaskan oleh para ulama, ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Ya. Uhibbuka fillah, jawabannya ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Aku mencintaimu karena Allah. Kemudian jawabannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Semoga semoga yang menjadi alasan kau mencintaiku juga mencintaimu. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu, atau ahbabtani fihi. Ya. Coba kita tes ya. Ustaz Damar, coba bilang ke Ustaz Goodson. Ustaz Goodson? Nah, coba bilang, Ustaz Goodson, uhibbuka fillah. Kita mau dengar jawabannya. Ahsanta. Ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Ahsanta. Kita dengar satu contoh lainnya, mempraktikkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara meresponnya. Coba yang di belakang. Ustaz Fata. Ya, Ustaz Fata dengan Ustaz Nasir. Coba Ustaz Fata. Ustaz Nasir, uhibbuka fillah gitu. Jawabannya ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Nah, ya. Jadi itu jawaban ketika ada yang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka jawabannya ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah pun mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah mendoakan kebaikan kepada saudara
seiman, ya, kepada saudara, kepada sesama kaum muslimin, mendoakan kebaikan. Dalam hadis ini tadi respon yang diberikan, ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya, ya. Kemudian kalau kita perhatikan redaksi yang ada dalam hadis ini, maknanya doa. Akan tetapi redaksi yang digunakan adalah redaksi fi'il madhi. Fi'il madhi itu dalam bahasa Arab artinya apa? Sedang di fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, ya. Jadi kalau saya mau duduk itu akan terjadi, namanya fi'il mudhari. Ana ajlis, saya mau duduk atau saya sedang duduk. Tapi kalau sudah berlalu itu fi'il madhi, ana jalastu, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada fi'il mudhari, kata kerja untuk sesuatu yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan, dan ada namanya fi'il madhi, kata kerja yang digunakan untuk sesuatu yang telah berlalu. Dalam redaksi doa tadi, dalam redaksi respon yang diberikan ketika ada yang mengatakan kepada kita uhibbuka fillah, kalimatnya ahabbaka. Ahabba ini fi'il madhi, ya. Ahabbaka itu fi'il madhi. Jadi kalau tadi ahabbaka ladzi ahbabtani fi, secara harfiah terjemahannya adalah Allah telah mencintaimu, ya. Allah telah mencintaimu. Dan kalimat seperti ini, penggunaan kata kerja untuk sesuatu yang telah berlalu, Pak, sedangkan maksudnya adalah doa, itu adalah bentuk kesungguhan dan keyakinan bahwasanya doa tersebut akan Allah kabulkan, ya. Dan dalam bahasa Arab banyak yang seperti ini. Ketika mau mendoakan saudara kita yang sakit, apa yang biasanya kita ucapkan? Saat Rizki misalnya melihat Said Mujahid sakit, apa yang diucapkan? Syafaakallah. Syafa itu fi'il madhi. Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan secara harfiah. Tapi maksudnya adalah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu, ya. Menggunakan kata kerja untuk yang telah lampau. Tujuannya apa? Menunjukkan keyakinan dan kesungguhan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa ini. Kemudian satu contoh lainnya yang banyak kita gunakan dalam kalimat sehari-hari, ketika kita berterima kasih, ya, dalam bahasa Arab, ketika kita berterima kasih dan mendoakan semoga Allah membalasmu, kalimatnya biasanya apa? Terada? Jazakallah atau jazakumullah. Jaza juga sama, itu fi'il madhi, kata kerja untuk yang telah berlalu. Allah telah membalasmu, itu secara harfiah, padahal maksudnya adalah doa. Dan redaksi-redaksi seperti ini adalah redaksi yang baik, karena tujuannya untuk menunjukkan bahwasannya ketika saya mendoakan ini, saya yakin dan saya memiliki kesungguhan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah isi doa saya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tadi pertama terkait pentingnya perkara mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, dan mengungkapkan kecintaan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon atau balasan ketika ada yang mengatakan kepada kita uhibbuka fillah. Dan yang ketiga adalah mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Terlebih doa tersebut diucapkan dalam bahasa Arab yang menggunakan redaksi seperti tadi, menggunakan redaksi yang bermakna, yang redaksi kata kerja digunakan untuk sesuatu yang telah berlalu, padahal maknanya adalah doa. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan faedah yang kita dapat, pelajaran yang kita pahami bisa kita amalkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.